Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada penyelenggara, yang terhormat kepada narasumber dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di pagi hari ini pada hari Sabtu 27 September 2025. Perkenalkan, saya Ulfa Zuryani, selaku moderator yang akan mendampingi selama sesi webinar berlangsung. Baiklah, Bapak Ibu hadirin, mari kita simak dahulu sambutan penyelenggara oleh Dr. Arif Nur Muhammad Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pemateri kita pada hari ini yaitu Dr. Gilang Nugraha, ya, yaitu Managing Editor dari Indonesian Journal of Medical Laboratory Science and Technology atau ICMLST, serta seluruh peserta webinar nasional Series 26 yang berbahagia. Ya. Jadi Dr. Gilang ini adalah kolega saya dan kita sama-sama mengembangkan untuk jurnal IJMLST ya, yang saat ini dimiliki oleh UNUSA. Nah, topik pada webinar hari ini sangatlah penting, yaitu tentang standar prosedur spesimen darah, menjamin kualitas dan akurasi pemeriksaan laboratorium. Nah, sebagaimana kita tahu ya, kualitas pemeriksaan laboratorium sangat ditentukan sejak tahap paling awal, yaitu penanganan dan standar prosedur pengolahan spesimen. Melalui sesi ini kita akan mendapatkan pengetahuan yang berharga tentunya ya dari Dr. Gilang yang sudah memiliki banyak sekali pengalaman ya, kaitan dengan peningkatan mutu layanan laboratorium ya, baik untuk kepentingan klinis maupun untuk riset tentunya. Dan kami di Virtual Research Center for Bioinformatics and Biotechnology atau VRCBT terus berkomitmen untuk menghadirkan forum pembelajaran yang dapat mempertemukan para ahli dengan peserta dari berbagai latar belakang dan demi memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan eh, teknologi ya di bidang bioteknologi, khususnya yang berkaitan dengan bioteknologi kesehatan. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan kita dapat mendapatkan banyak manfaat pada hari ini. Dan tentunya hari ini ada door prize ya dan juga free ebook dari Dr. Gilang. Ya. Door prize akan disediakan oleh tim panitia dan nanti akan dipilih bagi peserta yang telah melakukan share di Instagram Story atau yang lainnya ya, nanti bisa menghubungi ke panitia secara langsung. Dan dengan ini, webinar nasional series 26 saya buka dan silakan untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sambutan dari penyelenggara. Baiklah hadirin sekalian, di kesempatan kali ini, Virtual Research Center for Bioinformatics and Biotechnology mempersembahkan webinar nasional series ke-26 di pagi hari ini dengan mengangkat topik mengenai standar prosedur spesimen darah, menjamin kualitas dan akurasi pemeriksaan laboratorium. Serta nanti Bapak Ibu hadirin akan mendapatkan free ebook yaitu mengenai teknik pengambilan dan penanganan spesimen darah vena manusia untuk penelitian. Dan webinar kali ini nanti akan berlangsung selama 2 jam ke depan, di mana kegiatan pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab, lalu closing statement dari narasumber, dan terakhir adalah dokumentasi serta penutup. Baik Bapak Ibu hadirin, sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya untuk membacakan atau memperkenalkan profil dari Jalan Tengah dan VRCBB. Bentar saya share screen ya. Untuk operator, apakah sudah terlihat share screen saya?
Sudah. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin, berikut adalah profil dari Jalan Tengah. Jalan Tengah Simple Ways to be Successful. Nah, nanti Bapak Ibu apa aja sih yang bisa didapatkan di layanan Jalan Tengah? Yang pertama ada asistensi publikasi jurnal Scopus Sinta, bioinformatika dan statistika, lalu layanan digital kreatif. Tanya itu kita juga menyediakan layanan lab basah dan kering, ada lab bioinformatika, hispatologi, dan biologi molekuler, serta ada layanan bioinformatika simulasi dinamika molekuler. Selanjutnya, nah ini adalah kegiatan yang telah kita laksanakan, ada kegiatan private workshop. Setelah itu, setiap bulannya, ini adalah kegiatan unggulan kita, ada VR CBB Masterclass. Selanjutnya ada webinar series, seperti pada hari ini kita telah menginjak di webinar series ke-26 ya, dengan menghadirkan narasumber serta topik yang menarik tentunya. Dan tak hanya itu, kita juga sering menyelenggarakan international webinar ya, dengan mengundang narasumber dari dalam maupun dari luar negeri. Dan ini ada lebih dari 1.000 klien yang dimiliki oleh Jalan Tengah. Dan kita juga berkolaborasi bersama Semi, Editage, NaraX, IJM LST, dan UNUSA, serta oleh Jurnal Swastia. Dan ini adalah website kami di jalantengah.site, jadi Bapak Ibu terkait Jalan Tengah bisa kunjungi website kami. Dan ini layanan kita seperti di awal ya, ada manuskrip publication, manuskrip translation, proofreading, hingga creative agency. Dan apa saja sih keunggulan yang bisa didapatkan di Jalan Tengah? Ya, kita selalu melaksanakan secara profesional, affordable price, excellent service, trust quality, dan quick response tentunya. Dan ada lebih dari 500 jurnal ilmiah yang telah kita publikasikan pada Helian, Scientifica, Universitas Centarium, dan masih banyak lagi. Dan ini e-book Our Company Profile kita ya, bisa di-download di website kami. Dan Bapak Ibu yang belum join di grup di grup webinar Jalan Tengah WhatsApp, bisa scan QR code berikut karena setiap bulannya kita akan selalu memberikan informasi terkait webinar. Seperti itu. Dan ini sosial media kita, di LinkedIn dari Jalan Tengah dan VRCBB. Nah, berikut adalah Instagram dari jalantengah.site dan vrcbb.id. Bapak Ibu mulai sekarang silakan follow dulu kami di jalantengah.site dan vrcbb.id karena ini nanti akan berkaitan dengan door prize kita pada pagi hari ini. Dan ini ada YouTube kami di Jalan Tengah. Jadi Bapak Ibu setiap setelah pelaksanaan webinar kita selalu akan upload lagi webinar series kita di YouTube Jalan Tengah. Jadi Bapak Ibu yang belum mengikuti webinar-webinar kemarin bisa tonton kami di YouTube Jalan Tengah seperti itu. Dan berikut adalah voucher yang kami sediakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kita menyediakan 2 voucher berupa potongan harga proofread atau translate senilai Rp250.000. Caranya gampang banget, Bapak Ibu bisa share kegiatan pada pagi hari ini di Instastory, lalu tag kami di jalantengah.site dan vrcbb.id. Nanti dari pihak Jalan Tengah akan kita pilih ya siapa saja yang berhak mendapatkan voucher berupa potongan harga proofread atau translate senilai Rp250.000. Seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, itu tadi profil dari Jalan Tengah dan VRCBB. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, seputar topik kita yang akan dibahas pada pagi hari ini, kami menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Profesor Dr. Gilang Nugraha, SSI, MSI. Izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau ya. Beliau adalah seorang managing editor pada Indonesian Journal of Medical Laboratory Science and Technology atau ICMLST dengan latar pendidikan dengan lulusan S1 pada Biomedik Prodi Biologi Universitas Nasional Jakarta, lalu lulusan S2 Kedokteran Laboratorium, Prodi Ilmu Kedokteran Dasar Universitas Erlangga, dan S3 by Research di Prodi Ilmu Kedokteran Universitas Erlangga. Dan saat ini beliau aktif mengajar sebagai dosen pada Prodi D4 Analisis Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dengan banyak sekali publikasi karya tulis ilmiah beliau, serta menulis beberapa karya buku. Di tahun 2022, beliau menulis buku terkait teknik pengambilan dan penanganan spesimen darah vena manusia oleh penerbit BRIN. Lalu di tahun 2023, beliau menulis 2 buku. Yang pertama terkait Medical Laboratory Technology Notes yang diterbitkan oleh EGC. Lalu buku kedua mengenai memahami anemia secara mendasar dalam buku Mengenal Anemia,
patofisiologi, klasifikasi, dan diagnostik, seperti itu. Dengan pengalaman organisasi aktif beliau, saat ini beliau sebagai managing editor di ICMLST, lalu sebagai reviewer jurnal pada jurnal Borneo of Medical Laboratory, jurnal sintesis, penelitian sains terapan dan analisisnya, dan jurnal kesehatan Raja Wali. Beliau juga aktif sebagai pembicara dan narasumber di berbagai event, serta mendapatkan penghargaan di tahun 2022, beliau sebagai partisipasi dan kontribusi dalam penyediaan sumber literasi terbuka dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, lalu di tahun 2023 beliau mendapatkan penghargaan sebagai partisipasi kontribusi sebagai penulis bab bagian dari buku Mengenal Anemia dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Luar biasa. Baiklah, Bapak Ibu telah hadir bersama kita semua. Narasumber kita pada pagi hari ini beliau Asosiat Profesor Dr. Gilang Nugraha, SSI MSI. Selamat pagi Bapak Gilang. Selamat pagi Mbak Ulfa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Pak Gilang kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, siap menyapa teman-teman semua yang ada di sini. Baik, alhamdulillah luar biasa. Baiklah, untuk Bapak Gilang, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Jalan Tengah, khususnya Bapak Dr. Arif, yang telah memberikan kesempatan untuk sharing. Beliau saya kenal baik sebagai teman untuk sharing ya berkaitan dengan publikasi dan pengembangan jurnal, dan saat itu bergabung sebagai editor di tempat kami, dan ternyata beliau adalah owner dari Jalan Tengah ini gitu ya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing berkaitan dengan riset, tapi khususnya pada pengambilan spesimen darah ya. Jadi Bapak Ibu semua, saya di sini diminta untuk membawa tentang tata cara prosedur pengambilan darah untuk manajerial mendapatkan hasil yang akurat. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya coba langsung share screen berkaitan dengan materi yang nanti saya akan berikan. Ya, Mbak Ulfa sudah muncul ya? Oke, sudah Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini bahwa kita ketahui ya. Jadi kita telah banyak ketahui darah merupakan spesimen yang sering digunakan dalam penelitian gitu ya. Nah, dalam pelayanan laboratorium kesehatan atau lab medik atau diagnosis suatu penyakit, darah juga menjadi salah satu komponen yang sering diminta atau diambil dari tubuh seseorang, dan itu memiliki informasi yang sangat penting. Jadi mungkin di sini saya lihat tadi ada beberapa dari praktisi, dan saya lihat juga ada beberapa dari dosen. Nah, konteks pada topik hari ini ya, biasanya ada di forum Kemenkes nih, Mbak Ulfa gitu ya. Hari ini di forum peneliti. Jadi saya bawakan dalam konteks untuk penelitian gitu ya. Jadi dan saya batasi dalam cakupan spesimen pada manusia, karena beda spesies ini akan berpengaruh ya terhadap penanganan dan proses pengambilannya. Nah, karena seringnya diminta pemeriksaan darah ini sebetulnya atau topik pada pagi hari ini kan diangkat dari buku yang saya tulis. Itu berhubungan dengan pengalaman saya sebagai seorang peneliti, di mana orang sebagai asisten yang membantu dalam penelitian saya itu menemukan begitu ya adanya perlakuan spesimen terhadap darah yang bisa mempengaruhi hasil dari akurasi
pemeriksaan. Ya, Bapak Ibu, kita sangat ketahui ya bahwa kalau kita mengumpulkan data penelitian yang tidak akurat jelas akan berdampak pada hasil atau kesimpulan dari penelitian itu sendiri. Apalagi jika hasil penelitian ini kita publikasikan pada Scopus yang berinfek faktor sangat tinggi gitu ya, dan jelas ini akan dipertanyakan keabsahan dari data yang kita dapatkan. Kita lihat Bapak Ibu, dari teknik pengambilan, penanganan, dan pengelolaan spesimen yang tidak baik saja itu bisa menyumbangkan 70% hasil yang tidak akurat gitu ya. Jadi sangat-sangat berpengaruh sekali. Jadi bisa saja hasil yang tidak signifikan pada hasil penelitian kita itu karena atau adanya variasi atau nilai standar deviasi yang cukup tinggi bisa diakibatkan karena faktor ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sumber kesalahan dari pengambilan darah tersebut ya. Jadi pengambilan darah tersebut salah satunya ya, jadi yang 70% itu dipengaruhi oleh pertama kesalahan pemberian identitas ya, jadi tertukar, terus penggunaan wadah ya, wadah untuk pengumpulan darah, atau biasa teman-teman kalau di riset tuh sering mengambil amannya tuh tabung warna merah gitu ya. Terus volume yang akan kita gunakan ya, terus penggunaan antikoagulan yang memang ada uji-uji khusus di laboratorium yang membutuhkan pengawet atau supaya darah tidak membeku, terus penyimpanan spesimen gitu ya. Jadi hal tersebut sangat berpengaruh ya, dan itulah faktor yang mengakibatkan 70% kesalahan pada tahapan pengambilan, penanganan, dan pemrosesan spesimen darah. Nah, spesimen darah yang biasa digunakan dalam dunia penelitian itu umumnya dalam bentuk macam jenis produk ya. Jadi sampel darah ini dapat dipisahkan atau lebih lanjut menjadi komponen yang biasanya kita gunakan. Nah, ini yang umum biasa awal kita dapatkan pertama itu dalam bentuk whole blood ya, atau darah utuh. Nah, biasanya ini kita melakukan untuk pemeriksaan hitung jumlah sel, komposisi darah. Nah, biasanya kita gunakan untuk menilai apakah seseorang itu anemis atau tidak begitu ya. Ini kita gunakan whole blood. Terus selanjutnya kita menggunakan produknya yaitu dalam bentuk serum ya. Serum ini dibentuk dari spesimen whole blood yang tidak diberikan zat aditif apapun, terutama antikoagulan ya. Nah, jadi tidak diberikan antikoagulan sehingga darah membeku. Nah, supernatan yang kita dapatkan adalah komponen serum. Nah, umumnya serum ini digunakan untuk pemeriksaan biokimia ya, yang biasa sering digunakan itu glukosa darah, kolesterol, protein ya, atau kita juga gunakan untuk elektroforesis ya, sitokin misalnya seperti interleukin, TNF alfa, TGF beta gitu ya, komplement. Nah, ini biasa sering digunakan untuk yang di area riset imun. Lalu ada elektrolit, hormonal, ada enzim ya, ada antigen biasanya kita untuk melihat ya respon seseorang misalnya. Nah, kita bisa lihat juga antigen itu menggunakan serum atau bisa dengan penanda cancer. Nah, selanjutnya ada plasma. Nah, bedanya plasma ini sama dari whole blood, hanya saja dibentuk atau kita dapatkan dengan penambahan antikoagulan sehingga darah tidak membeku. Melalui proses sentrifugasi, supernatannya kita sebut sebagai plasma. Nah, pemeriksaannya sebetulnya sama untuk biokimia, namun tidak lumrah digunakan untuk pemeriksaan biokimia karena harga tabungnya yang lebih relatif mahal ya dibandingkan tabung yang untuk mengumpulkan serum. Tapi pada pemeriksaan faktor pembekuan darah ini sangat wajib menggunakan jenis plasma ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu produk selanjutnya adalah Bavicot ya. Di sini biasanya untuk mendapatkan sel ya, PMN, biasanya untuk pemeriksaan analisis molekuler atau sitogenetik.
Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya untuk mendapatkan spesimen itu kita lakukan ya melalui suatu prosedur medis yaitu disebut dengan flebotomi. Nah, flebotomi ini merupakan prosedur untuk pengambilan darah dari pasien ya, bisa menggunakan jarum baik untuk tujuan diagnosis ya, kita mencari analit tadi ya, atau menggunakan terapeutik gitu ya. Nah, namun dalam konteks ini, flebotomi kita gunakan untuk mendapatkan spesimen untuk penelitian. Nah, ada 3 teknik ya digunakan untuk mendapatkan darah. Pertama adalah skin puncture atau teknik pengambilan darah kapiler. Nah, teknik pengambilan darah kapiler ini biasanya bertujuan untuk mendapatkan darah kapiler yang umumnya kita bisa dapatkan dari jari ataupun tumit pada bayi gitu ya. Nah, penggunaan ini biasanya untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang menggunakan POCT. Nah, ternyata teknik ini pun ada caranya karena salah menetapkan lokasi, maka bisa berdampak pada akurasi pemeriksaan dari laboratorium tersebut. Lalu yang kedua yaitu adalah venipuncture atau teknik untuk mendapatkan darah vena. Nah, teknik untuk mendapatkan darah vena ini ya dilakukan melalui prosedur yang khusus melalui fungsi vena ya, atau pengambilan dari sirkulasi. Pengambilan darah vena salah satu tempat yang umum digunakan yaitu adalah lengan. Yang ketiga adalah arterial puncture, ya di mana teknik ini untuk mendapatkan darah arteri dan biasanya pengambilan darah arteri ini khusus untuk pemeriksaan gas darah gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Pada tahapan flebotomi itu melalui 3 tahapan, ya jadi ada praflebotomi, flebotomi, dan postflebotomi. Untuk praflebotomi yaitu kita harus melakukan pengenalan diri. Walaupun dalam konteks kita melakukan penelitian, ada etika yang perlu kita lakukan ya, yang sudah disepakati ketika kita melakukan pengurusan etik ya pada biasanya KEPK ya, Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Jadi kita perkenalkan, kita sampaikan tujuan kita melakukan pengambilan darah. Lakukan identifikasi pasien ya untuk memastikan tidak terjadinya tertukar data pasien dengan identitas si pasien dan juga spesimen pasien. Ini tujuan jangan sampai kita salah menggambarkan terutama dari jenis kelamin ya, umur dan sebagainya, karena ini biasanya kita sampaikan dalam jurnal-jurnal. Terus persetujuan pengambilan darah jelas kita tidak ada unsur pemaksaan, sesuai yang tertulis dalam inform consent semuanya diambil berdasarkan sukarela. Maka harus ada persetujuan dan salah satunya dengan ditandatangannya inform consent. Persiapan alat ya, terus langsung pencucian tangan sebagai bentuk untuk penanganan infeksi ya, atau kontrol infeksi sebelum melakukan pengambilan darah. Penggunaan sarung tangan juga bagian dari pengontrolan infeksi. Flebotomi ya, pada tahapan flebotomi kita melakukan pemilihan lokasi dan kita lakukan prosedur pengambilan darah itu sendiri. Dan tahapan yang terakhir atau post flebotomi kita lakukan proses labeling ya, lalu pembuangan limbah dan ucapan terima kasih kepada responden atau pasien yang kita lakukan pengambilan darah. Nah, baik, kita secara jelas kita bahas satu persatu. Pertama berkaitan dengan personil flebotomi. Jelas kita sebagai seorang peneliti ya sebetulnya harus kita lakukan sendiri. Nah, individu yang yang harus melakukan flebotomi ini, ya ini kita sebut juga sebagai seorang flebotomis, ya jelas harus terlatih ya, karena prosedur flebotomi merupakan prosedur invasif. Nah, oleh sebab itu, individu yang sebaiknya melakukan flebotomi adalah individu yang memang sudah dididik pertama, atau dilatih ya melalui pelatihan khusus gitu ya, karena selain mendapatkan spesimen, Bapak Ibu semua, kita juga harus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan dari responden. Nah, kalau ada dalam pelayanan atau pengambilan pengambilan darah itu ada di pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, ataupun lab klinik, ini sebaiknya dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ini berkaitan dengan aspek legal yang tertulis dalam peraturan Kementerian Kesehatan kita, ya, di mana
profesi yang diizinkan secara legal, yaitu adalah dokter, perawat, bidan, dan tenaga teknologi laboratorium medik. Ya, tapi dalam konteks di luar pelayanan kesehatan, seorang peneliti diperbolehkan, tapi biasanya pada saat melakukan etik kita diminta sertifikat apakah punya atau tidak. Nah, peneliti biasanya kita sertakan sertifikat bahwa kita sudah pernah melakukan pelatihan flebotomi. Nah, Bapak Ibu, ada sesuatu yang unik ketika kita melakukan pengambilan darah meminta tenaga kesehatan atau tenaga medis. Ya, nah biasanya aspek yang memahami untuk kualitas dari suatu pemeriksaan itu dikuasai oleh tenaga teknologi laboratorium medik. Tapi di sisi lain dari aspek ya keselamatan responden atau pasien safety sangat kurang gitu ya. Perawat, dokter, bidan, nah, ini sangat memahami terkait pasien safety, tapi biasanya sangat sekali kurang memperhatikan dari spesimen. Jadi terutama Bapak Ibu sebagai peneliti ini sangat penting mengetahui dan bisa memberikan arahan kepada walaupun kita menugaskan named nakes atau siapapun ya yang sudah terlatih untuk melakukan pengambilan spesimen darah. Ya, jadi tugas kita sebagai peneliti utama sangat penting ya untuk mengawasi proses tersebut. Baik, kita langsung ke prosedur pengambilan darah vena terlebih dahulu karena prosedur ini yang sering kita lakukan. Berkaitan dengan lokasi pengambilan darah, jadi untuk lokasi utamanya itu pada lengan ya Bapak Ibu semuanya, biasanya di lipatan siku ya di bagian ini kita sebutnya namanya fossa antecubiti. Nah, ada 3 lokasi ya, jadi ada vena cephalica, ada vena basilica dengan vena mediana cubiti gitu ya. Jadi cephalica, basilica, dan mediana cubiti. Dan hati-hati ada 2 pola ya vena di lengan kita, jadi ada pola H dengan pola M. Nah, pola H ini biasanya dicirikan terutama dari vena mediana cubiti yang melintang ya dari cephalica ke basilica gitu ya. Tapi kalau pola M ini dia membentuk memang seperti huruf M seperti ini. Nah, untuk vena ini pun ada prioritas ya. Jadi kita usahakan mencari vena mediana cubiti dulu karena mediana cubiti ini adalah vena yang mudah mendapatkan spesimen darah dalam jumlah besar dan posisinya di tengah tanpa rasa sakit ya. Jadi rasa sakitnya lebih minim dibandingkan vena lain ya. Terus yang kedua vena cephalica dan yang ketiga basilica. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu nanti saya akan jelaskan juga kita tidak memungkin melakukan pengambilan pada lengan tangan ya. Jadi mau tidak mau kita harus cari alternatif lain. Misalnya pada dorsal tangan ya, itu pada dorsal atau pergelangan tangan. Nah, di tangan ini pasti menggunakan device atau alat khusus ya. Terus di kaki bisa vena kulit kepala. Nah, vena kulit kepala ini biasanya dilakukan untuk sampling pada bayi. Ya, di Indonesia memang tidak lumrah biasanya kita gunakan di tangan atau di dorsal di mediana fossa antecubiti ya. Jadi di mediana cubiti. Terus ada vena femoralis ya. Vena femoralis biasanya di kita itu kalau secara legal diizinkan oleh dokter ya. Baik. Nah, untuk pengambilan darah ada 2 sistem ya. Pertama sistem terbuka atau sistem tertutup. Nah, ke dalam riset biasanya saya banyak menemukannya nih sistem terbuka, yaitu penggunaan squid ya atau jarum suntik ya untuk pengambilan darah ini. Kenapa disebut sistem terbuka? Karena sistem terbuka ketika kita mendapatkan darah dan memindahkan ke dalam tabung, itu ada kesempatan darah itu kontak dengan lingkungan luar atau udara di luar, gitu ya, sehingga memungkinkan adanya kontaminasi bakteri terhadap darah. Yang kedua adalah sistem terbuka, di mana sistem terbuka ini menggunakan teknik pengambilan darah yang khusus ya, menggunakan Vacutainer system, di mana darah maaf ya, ini sistem tertutup maksudnya yang di bawah, yang sistem tertutup sehingga darah itu tidak kontak dengan udara gitu ya, karena langsung mengalir ke dalam tabung. Nah,
Ini ya jadi kelebihan dan kekurangan. Jadi sebetulnya ada kelebihan, ada kekurangannya masing-masing. Pada prinsipnya Bapak Ibu, ketika kita melakukan penelitian, kita sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Ketika kita melakukan pemeriksaan atau pengambilan darah yang berkaitan dengan kultur, maka hindarilah sistem terbuka gitu ya. Kita gunakan sistem tertutup. Yang selanjutnya adalah penggunaan alat ya untuk pengambilan darah vena. Pertama yaitu berkaitan dengan spuit atau jarum suntik ya. Nah, umumnya untuk pengambilan darah kita menggunakan volume 3 sampai 10 ml dengan ukuran jarum sekitar 20 sampai 23. Ya, nah ini saya lihatkan ya, jadi ukuran jarum biasanya 20 dengan 23. Ingat semakin kecil ukuran jarum maka semakin besar diameter lubang dari si jarum tersebut. Nah, panjang umumnya biasanya sih 1/1 inci ya. Nah, ini biasanya dilengkapi dengan penutup sebagai bentuk keamanan dan ukuran jarum harus disesuaikan dengan kondisi vena. Nah, biasanya spuit yang kita gunakan itu ukurannya kan yang 3 mili, dia punya ukuran jarum 23G dengan panjang 1/4 inci ya. Tapi kalau volumenya banyak bisa menggunakan 5 mili ataupun 10 mili, yaitu di 22G dengan panjang jarum yang lebih panjang sedikit ya gitu. Nah, ini ya, jadi warna-warni jarum yang kita gunakan itu juga menandakan ukuran dari jarum tersebut ya, jadi punya makna. Yang selanjutnya adalah Vacutainer system yang digunakan untuk pengambilan darah sistem tertutup. Ya, kita membutuhkan pertama needle yang tersedia sama ukurannya berbagai macam ukuran. Tapi ada 2 jenis ya. Pertama dia tidak memiliki indikator, yang satu dia memiliki indikator. Jadi ketika kita tusukkan Bapak Ibu, si needle ini masuk ke dalam vena kita, maka akan terlihat di sini ada percikan darah gitu ya. Nah, kalau ada darah biasanya sudah masuk di pembuluh darah, kita tinggal masukkan aja si tabung dan akan terhisap darahnya langsung ke dalam tabung gitu ya. Nah, kita membutuhkan holder ya untuk menggabungkan si jarum dengan si tabung ini gitu ya. Dan ini adalah tabung vakum. Warna-warni tabung ini menandakan zat aditif yang digunakan. Nah, ini ya, jadi ada contohnya. Contoh misalnya ini ada bentukan botol. Kalau botol ini biasanya untuk kultur bakteri, lalu ada tabung merah, berarti dia tidak mengandung zat aditif, dan ada yang mengandung zat aditif. Yang biru ini dia mengandung natrium sitrat ya, jadi untuk tes pembekuan darah, Bapak Ibu semua, ya di sini sudah saya cantumkan. Jadi misalnya kalau pemeriksaan glukosa kemungkinan tertunda, pakailah tabung yang abu-abu gitu ya, karena kita tahu kalau kita tiba-tiba respondennya banyak, misalnya ada 20, ada kemungkinan tertunda dan kemungkinan penundaannya lebih dari 1 jam, silahkan gunakan tabung NAF agar menghambat proses glikolisis yang mengakibatkan glukosa tidak akan turun kalau kita simpan. Ya, kita perlu ingat glukosa kalau kita biarkan di dalam darah, nah darah itu adalah sel hidup, dia akan memakan glukosa, maka dia akan turun ya, turun palsu. Ya, nanti silakan dibaca. Di sini ada hijau yang biasanya digunakan juga untuk pemeriksaan biologi molekuler ya. Putih juga sering digunakan biologi molekuler. Nanti silakan untuk pemeriksaan sudah saya tambahkan. Baik, prosedur untuk pengambilan darah venanya sendiri bagaimana? Untuk sistem terbuka, yang pasti kita siapkan dulu spuitnya. Ya, spuit kita buka dari tempat penyimpanannya. Kita kencangkan dulu bagian needle-nya, biasanya agak sedikit longgar ya. Lalu kita pompa ya bagian pistonnya, memastikan tidak macet gitu ya, jadi bisa digunakan. Nah, setelah itu kita responden duduk dengan nyaman ya, lalu kita lakukan pemasangan tourniquet, pembebatan ya, biasanya 3-4 inci di lipatan siku ya, jadi lebih ke atas, dan kita lakukan fungsi vena ya, kita lakukan penusukan nanti di area yang sudah kita tentukan. Nah, kalau kita sudah menentukan, kita bersihkan menggunakan alkohol, ya, lalu kita lakukan penusukan, ya, dengan sudut 15-30 derajat terhadap permukaan kulit. Nah, ketika darah sudah mengalir,
ya kita lepaskan tourniquet dan lanjutkan pengambilan darah hingga didapat 3 mili ya, kebetulan ini menggunakan 3 mili. Setelah spuit terisi penuh ya, kita gunakan kasak Bapak Ibu ya. Ya kalau kasak kering, kapas kering boleh, tapi sudah tidak direkomendasikan karena dapat menempel pada luka. Nah, dan hindari penggunaan kapas alkohol yang sudah digunakan, karena kalau kita gunakan ini akan menimbulkan rasa perih di lokasi penusukan. 9 responden diminta untuk menahan ini ya, jadi pada lokasi tusukan yang umumnya sih 1 menit, ini untuk memberikan kesempatan darah berhenti. Nah, kalau sudah lebih dari 1 menit, silahkan tutup menggunakan plester dan lakukan labeling ya, pemberian identitas responden di depan pasien untuk membuktikan tidak adanya salah penulisan pada darah yang diambil. Ya, nanti prosedurnya bisa dilihat Bapak Ibu di YouTube, channel YouTube namanya Labtech School. Silahkan nanti diakses. Selanjutnya prosedur pengambilan darah vena. Ini menggunakan sistem tertutup. Sama ya, jadi kita selalu siapkan dulu pasiennya, kita sapa dulu, baru kita lakukan prosedur persiapan alat dan bahan. Ingat, prosedur persiapan alat dan bahan ini harus dilakukan di depan pasien untuk memastikan bahwa alat dan bahan yang Bapak Ibu gunakan masih baru, terutama dari menghindari adanya kecemasan penggunaan bahan dan barang bekas. Selanjutnya, responden diposisikan nyaman untuk flebotomi, ya, sama kita lakukan pemasangan tourniquet. Nah, yang unik dari pengambilan darah sistem tertutup ini, kita harus pasang dulu needle-nya itu ke dalam holder. Ya, nah baru sama prosedur kita lakukan penusukan. Kalau ada indikator dia terlihat nih darahnya, gitu ya, darahnya terlihat muncul di sini. Kalau sudah masuk, kita ambil tabungnya, masukkan ke dalam holder, darah akan mengalir sendiri. Ya, dia akan berhenti tepat di volume yang diminta oleh tabung karena sistemnya vakum. Ya, oleh sebab itu nanti Bapak Ibu jangan membuka tutup tabungnya karena akan mengganggu kevakuman sehingga darah tidak bisa terhisap. Ya, ketika darah sudah terisi penuh, kita lepas dulu tabungnya. Setelah dilepas tabungnya, kita ambil kasak, kita tutup. Ya, biarkan 1 menit, lalu kita tutup dengan plester dan lakukan proses labeling. Ya. Baik, izin saya minum dulu ya. Perhatian khusus. Nah, jadi ada posisi pengambilan darah sebaiknya dilakukan secara duduk. Karena posisi tidur, posisi berdiri sangat mempengaruhi komposisi darah dan beberapa analit atau subjek yang akan kita teliti dalam darah itu terpengaruh. Ya. Terus saat mencari vena, kita gunakan ujung jari, ya, bukan ditekan-tekan saja, tapi kita juga raba ya, goyang kiri kanan, pastikan itu vena. Terus yang ketiga, ketika kita membersihkan lokasi penelitian, itu bukan sekadar mengusapkan kapas alkohol, tapi ada tekniknya, yaitu dibersihkan dari area dalam, memutar ke arah keluar berlawanan jarum jam. Nah, ketika kita melakukan prosedur pengambilan darah dengan sistem tertutup, itu ada urutan tabung yang harus diperhatikan karena ketika kita tidak mengikuti urutan atau aturan yang sudah dibuat ini, itu dapat berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan. Kenapa? Karena zat aditif yang terkandung dalam tabung ini bisa mengkontaminasi tabung sebelumnya. Ya, ingat urutan ini dilakukan jika kita menggunakan sistem pengambilan darah tertutup. Nah, area yang tidak boleh dilakukan pengambilan darah vena pada lengan, ya ketika ada masektomi gitu ya. Masektomi itu operasi ya, pengangkatan kanker payudara. Terus ada daerah udem ya, udem. Terus hematoma, ya hematoma ada bercak gitu ya. Jadi bercak biasanya kalau kita habis diambil darah itu ada bercak gitu ya. Dan ngambil darahnya itu tidak betul, jadi darahnya itu rembes ke jaringan. Ya, lengan yang terpasang
infus, cairan infus, transfusi, ya ada luka. Nah, kita hindari, kita cari lengan yang lainnya, ya lengan yang lainnya karena itu akan terpengaruhi. Ya, lengan dengan kanula, fistula atau cangkok vaskular juga kita hindari. Ya, selanjutnya adalah prosedur pengambilan darah kapiler. Nah, untuk pengambilan darah kapiler, prosedurnya kita lakukan pertama di tumit, ya, ini untuk bayi atau di jari kita. Nah, pemilihan jari yang direkomendasikan untuk pengambilan darah kapiler yaitu jari tengah dengan jari manis, ya. Nah, biasanya pengambilan darah kapiler ini dilakukan jika tidak memungkinkan prosedur pengambilan darah vena seperti obesitas, adanya luka bakar, ya kecenderungan trombotik, nah pasien lansia, ya atau yang venanya rapuh, atau menggunakan alat POCT ya seperti glukometer. Nah, pada neonatus juga biasanya umumnya ini, tapi kalau kita membutuhkan spesimen yang banyak tidak bisa menggunakan darah kapiler. Nah, yang digunakan adalah lancet atau dengan autoclick, ya. Atau kita bisa menggunakan lancet disposable. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Dan ada dua jenis. Pertama ada dalam bentuk seperti jarum dan ada yang seperti mata pisau, ya. Dan masing-masing punya kedalaman sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, prosedur pengambilan darah kapiler pertama sama kita panggil dulu pasiennya, kita identifikasi, lalu kita lanjutkan prosedur dengan memasukkan lancet ke dalam autoclick, ya, terus kita buka, ya, terus kita pilih area yang digunakan, lakukan proses imobilisasi tangan dan bendung darah, lalu baru setelah itu kita lakukan penusukan pada area, ya, pada area yang ditentukan tadi. Lalu kita lakukan pengambilan darah kapiler tersebut menggunakan tabung, ya, menggunakan tabung bisa pipa kapiler atau microclot. Lalu setelah itu ditutup, ya, ditutup seperti ini. Ya, ini adalah tabung microclot yang digunakan dan ada urutannya juga, ya, berbeda dengan yang tadi. Nah, penyulit dalam pengambilan darah kapiler, pertama pembuluh darahnya halus atau akibat hipotermi, ya. Jadi mau tidak mau kita harus kalau pada bayi kita kompres, ya, kompres hangat. Nah, nanti terjadi pelebaran pembuluh darah, lalu kita lakukan prosedur pengambilan darah kapiler, maka darahnya akan sangat mudah sekali kita kumpulkan. Ya, oke, pada pasien pediatrik, Bapak Ibu, kalau kita mengambil darah memang agak sedikit sulit, ya, karena tidak komparatif, ya, sulit komunikasi, memang juga sulit diajak kompromi, ya, dia punya rasa takut yang tinggi, gitu. Maka komunikasi yang kita lakukan itu dilakukan pada orang tuanya. Nah, kalau bisa kita lakukan di tempat yang khusus, ya, dibuat nyaman dan menarik sehingga terhindar dari rasa takut. Dan hindari juga Bapak Ibu penggunaan jas, ya, berwarna putih, umumnya takut, ya, dan kita gunakan baju yang lebih bisa memberikan atau mengalihkan perhatian dari pasien anak. Nah, untuk posisinya jadi bisa di pangku, ya, atau tiduran. Nah, kalau tiduran ini kita bisa bedung, ya, untuk bayi, tapi ya tadi, ya, pastikan dia memang tidak bergerak aktif. Nah, prosedurnya untuk pengambilan kapiler di tumit itu kalau umurnya 0 sampai 6 bulan, ya. Tapi kalau 6 sampai 12 bulan atau lebih itu kita bisa gunakan vena. Nah, kalau pada venipuncture ini kita bisa sarankannya penggunaan wing needle nih kalau memang kita tetap butuh darah banyak tapi prosedur kapiler pun tidak bisa dilakukan, ya, dan ada alat khusus untuk mencari pembuluh darah vena yang tidak terlihat. Ya, ini ketentuannya Bapak Ibu, dan komplikasi skin puncture itu adalah osteomyelitis, ya, jadi hati-hati karena kalau terlalu dalam bisa mengenai tulang dan mengganggu pertumbuhan dari si tulang tersebut.
Alat yang digunakan sebetulnya sama, tapi relatif pendek ya untuk needle-nya. Ya ini bentuk wing needle, tapi juga beberapa tempat itu menggunakan panjang needle yang sama, namun menggunakan ukuran jarum yang lebih kecil. Nah, untuk bayi itu perlu kita perhatikan pengambilan darahnya ya untuk menghindari anemis. Misal pada bayi berat badan 2,7 sampai 3,6 kg, ini volume maksimum satu kali kita mengambil darah itu 2,5 ya, atau dalam satu perawatan 23 ya. Untuk menghindari terjadinya anemia pada bayi yang kita lakukan pengambilan darah. Nah, pada geriatrik juga bisa dibilang ada dua kategori. Pertama masih masih kompetitif ya, mau kita ajak komunikasi, atau ada yang tidak bisa sama sekali kita ajak komunikasi. Nah, kalau tidak bisa diajak komunikasi, sama seperti anak, kita komunikasikan kepada keluarga atau anak yang mengantar gitu ya. Nah, selain itu adanya penggunaan obat-obatan yang mungkin kalau kita hentikan bisa berpengaruh, maka oleh sebab itu kita perlu izin kepada orang yang merawatnya gitu, bisa dokter atau perawat gitu ya. Nah, deformasi gerak jadi harus hati-hati karena merubah posisi gerak bisa dibilang menimbulkan rasa nyeri dan tidak nyaman ya. Penggunaan alat bantu pun harus kita perhatikan. Tantangannya, pendengaran berkurang, mata kabur, rasa beban dan seleweng berkurang, ingatan berkurang, jaringan kulit tipis. Ya, mudah hipotermi, alergi dan sensitif. Lokasi samplingnya sama seperti orang dewasa ya, gitu. Teknik flebotomi pada geriatrik sebetulnya sama dengan dewasa ya, jadi tidak ada perbedaan. Terus selanjutnya ketika kita sudah ngambil darah pasti ada limbah ya. Nah, untuk limbah kita harus gunakan sampah medis atau infeksius dibuang di tempat sampah ya yang berlabel biohazard. Gunakan kalau untuk yang ada benda tajam itu yang berbahan plastik ya untuk menghindari kena benda tajam. Nah, benda tajam dibuang di wadah khusus benda tajam dan berlabel biohazard. Ya, sama kalau dus sebaiknya yang untuk hanya ya, tanpa needle ya, tanpa needle. Nah, untuk pentransportasiannya, sampel itu bisa dibilang menjadi dua. Pertama, in-house sample transportation. Nah, kalau in-house ini lokasi pengambilan dengan laboratorium itu bisa berdekatan, pertama sebelahan, atau bisa di ruang rawat inap ya, atau di poli yang ibaratnya bisa diakses dengan cepat. Tapi kalau lama ini perlu perhatian khusus ya. Jadi kalau jauh misalnya dari tempat pengambilan dari tempat untuk pemeriksaan, misalnya ya kita mau tidak mau harus menggunakan pengawet bukan pengawet suhu ya, jadi cool box namanya. Tapi kalau dekat-dekat saja itu kita bisa menggunakan baki ya, baki seperti ini gitu ya, atau kalau dekat sekali bisa pakai ini yang kita sudah siapkan alat-alatnya di sini. Nah, tapi kalau eksternal ini berarti jauh ya, diambil di lapangan misalnya, atau kita rujuk ya, ini kendaraan bermotor atau pesawat ya. Jadi waktu itu pun saya pernah merujuk ya dari Surabaya ke Malang. Nah, itu perlu kita perhatikan nanti aspek untuk transportasinya. Nah, jika terjadi penundaan juga pada transportasi walaupun in-house, ya kita harus atur suhu dan durasi penundaan pemeriksaan ya. Oke, nah ini suhu transportasi dan waktu tunda. Jadi suhu kamar biasanya untuk spesies whole blood bisa juga saya sempat terputus ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, di sini ada beberapa contoh pemeriksaan laboratorium ya, di mana kalau
kita simpan di suhu ruang dengan suhu 4 derajat itu sangat berpengaruh sekali terhadap keawetan gitu ya dari si analit tersebut. Nah, tapi dalam ilmu laboratorium sangat tidak direkomendasikan sebetulnya ditunda ya. Tapi kan kalau dalam riset, contoh kita melakukan pemeriksaan ELISA itu daripada satu-satu ya menghabiskan kontrol, ya sebaiknya kita proses seketika semua spesimen terkumpul semuanya. Ya, ini pengelolaan spesimennya. Nah, jadi ini maaf ya, jadi ketika kita sentrifuge ya, whole blood itu dia akan membentuk ya dua lapisan, bahkan ada yang 3 lapisan. Kalau dia menggunakan antikoagulan, dia ada 3 lapisan, plasma, bavikot, dengan eritrosit. Ya, kalau tidak menggunakan antikoagulan hanya sebatas serum dengan bekuan darah saja. Nah, untuk kecepatan dan durasi sentrifugasi tolong disesuaikan dengan analit yang diukur dan umumnya sudah tercatat di dalam kit untuk pemeriksaan si analitnya tersebut. Ya, nah ini saya berikan tabel juga. Jadi tabung biru umumnya di 2000-2500 G ya. Kecepatan sentrifugasinya 10 sampai 15 menit. Ya, dan tabung lainnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, penolakan spesimen, jadi ketika kita sudah melakukan pengelolaan segala macam, ketika kita ketemu identitas formulir dan itu akan berpengaruh terhadap penelitian, sebaiknya kita hindari ya. Ada mungkin yang tidak berpengaruh, tapi dalam etik ditulis misalnya hasil akan diserahkan kepada pasien, maka kita tidak proses ya. Tabung tidak memiliki identitas, waktu pengambilan spesimen darah salah. Ya, ada beberapa spesimen itu diambil di waktu-waktu tertentu seperti hormonal misalnya hanya di pagi hari ya, terus spesimen terkontaminasi cairan infus atau terkontaminasi yang lainnya. Volumenya tidak mencukupi ya, jadi tertulis di tabung 3 tapi yang kekumpul 1. Nah, ini sangat berpengaruh karena zat aditifnya akan mengkontaminasi kepada sampel. Spesimen hemolitik, ikterik, lifemik ya, dan selalu mengandung fibrin. Ya, itu yang bisa saya sampaikan secara singkat karena keterbatasan waktu. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Ulfa untuk diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Gilang atas pemaparan materinya yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu hadirin, saat ini kita telah masuk pada sesi tanya jawab, di mana tanya jawab nanti bisa langsung raise hand untuk langsung berdiskusi dengan narasumber kita, atau bisa drop pertanyaan pada room chat. Dan sebelum itu saya ingin memberikan informasi terkait door prize ya. Jangan lupa Bapak Ibu, jika ingin mendapatkan potongan harga proofread atau translate senilai Rp250.000, Bapak Ibu bisa dengan cara bikin instastory terkait kegiatan di pagi hari ini, lalu tag di kedua akun kami di jalantengah.site dan vrcdb.id. Nanti akan kami pilih siapa saja yang berhak mendapatkan door prize berupa potongan harga proofread translate senilai Rp250.000. Baiklah Bapak Ibu, silakan raise hand untuk ingin bertanya. Saya batasi untuk 5 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Oh, ada Ibu Nur Hidayati. Silakan. Tanya dulu. Terima kasih, Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gilang. Izin saya, Ibu Nur Hidayati dari Unimus. Izin bertanya. Tadi yang disampaikan terkait tentang pengaruh penundaan spesimen. Mohon dijelaskan lebih lanjut. Pemeriksaan apa aja yang sangat berpengaruh terhadap hasil dari yang berpengaruh banget hasilnya terhadap penundaan spesimen. Misalnya tadi disampaikan glukosa. Apakah hanya glukosa saja? Misalnya kita sampling di jam 8 pagi, kita pisahkan serumnya. Apakah ada pemeriksaan misalnya kimia darah lain yang hasilnya berpengaruh terhadap penundaan pemeriksaan spesimen tersebut? Itu yang pertama. Terus yang kedua, izin bertanya untuk terkait penelitian tentang
tadi ya yang disampaikan. Sebenarnya itu kalau kita sebagai ATLM itu sudah harus wajib paham bahwa kita itu memang ada pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Karena memang itu benar yang disampaikan Pak Gilang tadi bahwa pre-analitik yang tidak dikerjakan dengan baik itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil. Namun tadi terkait glukosa itu apakah hanya glukosa yang akan turun? Adakah penelitian yang menyebutkan bahwa sampai seberapa sih penurunannya terhadap penundaan pemeriksaan spesimen? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mbak Ulfa, kita jawab satu-satu dulu saja ya. Oke, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Nur Hidayati ya dari Unimu Semarang. Pertama, tadi jadi ada pertanyaan apakah penundaan pemeriksaan itu berpengaruh hanya pada glukosa. Baik, saya coba share screen kembali, Bapak Ibu semua. Ya. Nah, ini ya. Nah, di sini ada uji biokimia ya. Jadi ada uji biokimia. Ya, kalau di kami di ATLM itu kita nyebutnya kimia klinik gitu ya. Jadi ada hormon, terus ada ALT, ASP, albumin, bilirubin, CRP, ferritin, banyak ya Bapak Ibu. Nanti di halaman berikutnya juga ada. Nah, insya Allah nanti panitia juga akan membagikan buku yang secara rinci saya sudah jelaskan di sana. Nah, saya tadi berikan garis bawah kenapa glukosa, karena glukosa itu merupakan salah satu parameter biokimia yang paling cepat turun dibandingkan parameter lain. Nah, kalau kita lihat faktor yang mengakibatkan turun itu sebetulnya banyak faktor. Nah, tadi ditanyakan gitu ya, berapa sih penurunannya? Beberapa studi itu kalau kita gabungkannya melalui studi studi meta analisis ataupun literatur review itu bisa berbeda setiap daerah, setiap wilayah. Karena perubahan suatu analit dalam pemeriksaan laboratorium itu tidak hanya dipengaruhi oleh suhu ya, tapi lingkungan yang lain, kelembapan misalnya gitu ya, dan ini akan berpengaruh sekali. Kedua, misalnya intensitas cahaya misalnya pada pemeriksaan bilirubin. Nah, kenapa glukosa? Karena kalau glukosa itu sudah mengalami penurunan biasanya di jam pertama, makanya direkomendasikan terutama Bapak Ibu yang melakukan penggunaan parameter glukosa, kalau ingin mendapatkan akurasi yang cukup baik, boleh menggunakan sampel plasma. Karena kenapa? Ketika darah diambil, kita bisa melakukan pengukuran. Ya, pengukuran langsung. Beda dengan kita mendapatkan serum. Serum harus kita bekukan, makanya tidak direkomendasikan pada pemeriksaan plasma, pada pemeriksaan glukosa menggunakan serum itu yang menggunakan tabung merah tanpa antikoagulan. Karena kenapa? Proses pembekuan dan pemrosesannya bisa lebih dari 1 jam. Ya, tapi kalau menggunakan yang clotting, dia 30 menit dia sudah beku, kita lakukan proses sentrifugasi, jadi pas di 1 jam darah untuk pemeriksaan gula bisa kita ukur ya. Nah, yang lain ini terlihat ya, jadi ada kolesterol, klorida itu 8 jam gitu ya. Terus ada parameter sebentar darah lainnya mana tadi. Nah, ini ya. Jadi ada IgM gitu ya dan seterusnya. Tadi disampaikan juga ya bahwa ya sebaiknya kan kita periksa. Nah, saya bilang dalam riset itu kadang kita perlu menunda ya karena kondisi-kondisi tertentu. Saya ambil contoh misalnya responden sudah memenuhi, misalnya ada 1 orang tidak datang gara-gara faktor yang lain gitu ya, maka tidak mau terkadang kita tunda atau kita cari alternatif lain
Ya, biasanya penundaan ini seringnya nih kalau penggunaan hewan coba nih Bapak Ibu. Ya, ternyata hewan coba yang kita buat permodelan ini ternyata tidak sesuai ya, ada yang mati atau segala macam, terpaksa kita tunda. Ya, itu mungkin Bu Nur Hidayati semoga bisa menjawab, dan kalau memang ada yang kurang puas boleh kembali ditanyakan. Untuk penelitiannya belum tahu ya Pak, sampai seberapa prosentase penurunannya untuk pemeriksaan kimia darah itu. Oke, untuk gula sebetulnya sudah Bu, sudah diumumkan yang seperti saya sampaikan, ada yang pengumumannya dalam bentuk persentase ya. Untuk gula itu di jam pertama itu dia mulai turun ya sekitar 5-8% ya, terus meningkat dengan posisi itu di suhu ruang ya, posisi terus meningkat ya dengan posisi dia didiamkan di suhu ruang. Ada yang melaporkan dalam bentuk grafik. Nah, kalau kita cocokkan tadi Bu, setiap jurnal yang melaporkan itu berbeda antara satu jurnal dengan jurnal lainnya. Nah, oleh sebab itu, kalau di pelayanan laboratorium itu kan perlu ditentukan ya hal-hal seperti itu. Di tempat itu penurunannya berapa? Saya ambil contoh Ibu, di tempatnya di Semarang itu kan dibagi jadi 2 wilayah nih, Semarang bawah dengan Semarang atas. Kita tahu suhu kelembapan di Semarang bawah dengan Semarang atas itu berbeda. Nah, kalau kita lakukan penelitian dampak pada gula yang biasanya lebih signifikan ya daripada analit yang lain, itu akan punya persentase yang berbeda. Makanya tidak ada yang berani mengekspos berapa sih, dan tidak bisa disamakan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Makanya kalau memang kadar glukosa darah ini bisa digantikan dengan parameter lain, kenapa tidak? Yang pendek itu kan bisa menggunakan glycated albumin. Seperti itu, Bu. Baik, gimana Ibu Baik. Nur? Terima kasih Mbak Gilang, Bu Ulfa. Matur nuwun. Sami-sami Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan G Bapak G. Ini ada pertanyaan, ada yang raise hand dari Putri Miwa. Silakan sampaikan dari instansi mana. Silakan bisa open mic. Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Putri. Saya dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Saya ingin bertanya, pertanyaan saya ada 3, Pak. Ya. Jadi dalam pengambilan darah untuk misalnya untuk pemeriksaan elektrolit, itu kan darah yang diambil harus tidak boleh mengalami hemolisis karena akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Nah, bagaimana cara agar kita memastikan tidak terjadi hemolisis pada saat akan maupun sedang melakukan pengambilan darah? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita pasien dengan pembuluh darah sulit saat pengambilan darah agar hasil tetap akurat? Pertanyaan yang ketiga, dalam pengambilan darah menggunakan fluid atau sistem terbuka, itu kan setelah pengambilan darah, kan darahnya itu di dalam fluid akan dimasukkan ke dalam tabung darah. Cara yang baik memasukkan darah ke dalam tabung darah, itu jarumnya ditusuk ke kepala tabung, lalu biarkan darah mengalir masuk ke dalam tabung, atau dibuka penutup tabung dan penutup jarumnya, lalu dimasukkan ke dalam tabung. Karena saya sering menemukan kedua cara tersebut. Apakah ada penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang kedua hal tersebut? Karena sering juga terjadi pro dan kontra. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Langsung dijawab, Pak Ulfa ya. Oke, ada 3 ya. Jadi berkaitan dengan pemeriksaan elektrolit, memang kita harus menghindari ya dari hemolisis karena di dalam sel darah merah itu juga terdapat ya kalium dan natrium. Jadi akan mempengaruhi sekali terhadap 2 parameter tadi. Lalu bagaimana sih untuk menghindari terjadinya hemolisis? Pertama, penyebab hemolisis yang mengakibatkan darah atau eritrosit itu pecah ada 2 faktor. Pertama faktor teknis, yang kedua memang faktor patologis. Faktor patologis ini biasanya kita temukan pada kasus anemia hemolitik. Dalam kasus ini kita tidak bisa menghindari kondisi tersebut mau tidak mau ya. Jadi kita memang harus menuliskan apa adanya dan dengan memberikan catatan memang seperti itu. Ya, yang kedua faktor teknis yaitu akibat
prosedur, salah satunya prosedur dan pengelolaan spesimen darah. Nah, yang menyebabkan terjadinya lisis pertama dari penggunaan alkohol. Jadi ketika melakukan disinfeksi pada lokasi penusukan itu disebabkan adanya kontaminasi alkohol ke dalam tabung ya atau needle yang menusuk. Ya, oleh sebab itu untuk menghindari di tahapan ini usahakan atau diamkan lokasi penusukan yang sudah diberikan alkohol itu kering di udara. Ya, jadi pastikan di situ. Nah, untuk pengambilan darah kapiler pun sama ya. Jadi biarkan dia kering di udara. Ingat tidak boleh dikipas-kipasi. Ya, memang betul ya akan kering tapi secara aspek infeksi itu tidak baik. Ya, faktor yang kedua yaitu akibat tekanan dari proses pengambilan. Pada sistem tertutup, proses penekanan atau penarikan piston, nah ini kan harusnya tidak boleh langsung kita tarik sekaligus ke dalam 3 cc ya, tapi harus pelan-pelan gitu ya, mengikuti aliran darah. Nah, karena kenapa? Penarikan secara langsung hingga 3 cc ya dan mengakibatkan tekanan darah yang masuk ke dalam tabung itu cepat dan ini sangat memungkinkan terjadinya eritrosit lisis gitu ya. Nah, terus selanjutnya ketika tabung sudah ditampung ya itu penyebab yang lainnya adalah penghomogenan pengocokannya yang tidak betul ya, jadi terlalu kuat bisa mengakibatkan eritrosit lisis. Tapi faktor lisis yang akibat tekanan tadi dan pengocokan itu tidak sebesar akibat kontaminasi alkohol. Terus yang ketiga adalah faktor sentrifugasi ya, ketika ingin memisahkan si serum atau supernatan dengan pelletnya ya, jadi si serum dengan plasma gitu ya, atau serum dengan darah atau plasma dengan darah. Nah, ini diakibatkan misalnya karena sentrifugasinya kecepatannya terlalu tinggi atau si alatnya di rotornya itu terlalu panas yang mengakibatkan eritrosit mudah lisis. Maka kita perlu atur sedemikian rupa ya, jangan sampai terjadi lisis. Nah, bisa kita hindari terutama untuk yang panas tadi menggunakan sentrifugasi dingin. Ya, kita bicara dalam konteks riset ya. Kalau di dalam pelayanan tidak lumrah kita gunakan sentrifugasi dingin, gitu ya. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana kita ya intinya menangani pasien yang mengalami yang sulit intinya dilakukan pengambilan darah vena. Ya, nah sulit di sini kita lihat konteksnya. Ada 2 faktor yang sulit. Sulit itu memang karena kondisi fisiologis si responden. Misalnya pada kasus obesitas ya, pada kasus obesitas ini sulit kita lakukan perabaan ya. Jadi kita melakukan raba, maka ya bisa kita antisipasi dengan 2 cara. Satu ya, kalau dia obesitasnya tidak terlalu parah ya, ibaratnya walaupun tidak diraba, kita cari ya ibaratnya flebotomisnya itu yang jam terbangnya tinggi ya. Jadi ada faktor ya pengambilan darah itu, kalau yang sering itu namanya faktor intuisi. Ya, kita nggak tahu itu nggak keraba, tapi kita tahu posisinya di situ, biasanya tetap dapat gitu ya, tetap dapat. Terus yang ketiga menggunakan alat ya, jadi menggunakan alat yang mencari vena. Nah, kalau tidak mungkin ya kita cari lokasi lain yang masih mungkin, biasanya itu ada di daerah dorsal tangan, bisa kita ambil di daerah itu. Ya, tapi kalau tidak mungkin sekali yang obesitasnya parah, ya mau tidak mau kita lakukan pengambilan darah kapiler. Gitu ya. Tapi secara logika sebetulnya kalau kita ngambil pasien apa yang butuh obesitas berat gitu ya, sangat jarang dilakukan riset di area tersebut. Yang ketiga itu apa, kok saya jadi lupa, catatannya nggak jelas. Apa ya Mbak Ulfa? Atau boleh? Oke, atau Mbak Putri bisa disampaikan kembali? Ya, bisa Ibu. Jadi dalam pengambilan darah menggunakan spuit atau sistem terbuka, itu kan setelah melakukan pengambilan darahnya di darah yang di dalam spuit, kemudian dimasukkan ke dalam tabung darah. Nah, cara yang baik memasukkan darah ke dalam tabung darah untuk menjamin kualitasnya itu, jarumnya ditusuk ke kepala tabung lalu biarkan darah mengalir masuk ke dalam tabung, atau dibuka penutup jarum spuitnya dan juga kepala tabungnya, lalu darahnya dimasukkan ke dalam tabung. Oke, baik, terima kasih Putri. Jadi
pertanyaannya kan yang baiknya. Maka yang baiknya ini kita lihat dari situasinya. Secara umum yang baik adalah dengan cara kita melepas needle dan melepas tutup tabung lalu kita alirkan. Jadi needle-nya tidak kita tusukkan. Ya, ini yang baik secara umum. Nah, terus yang kedua, kondisi khusus nih. Kalau dalam proses pengambilan untuk kultur darah, sebetulnya kan kita hindari, tapi kondisi-kondisi tertentu kita sulit menggunakan vacuum ya, maka boleh kita langsung tusukkan. Ya, kita langsung tusukkan. Karena kenapa? Kita tidak butuh analit yang terlarut dalam darah. Yang kita butuhkan ini ada bakteri atau tidak, ya, membuktikan tumbuh atau tidak. Karena kenapa? Penusukan langsung ke dalam tabung itu lebih banyak berpengaruh terhadap analit, dan analitnya pun ini macam-macam. Salah satunya adalah elektrolit. Kenapa? Karena ketika ditusukkan, ya, kita biarkan ya. Nah, yang jelas salah itu kita tekan lagi tuh si pistonnya supaya cepat masuk. Ya, itu terjadi peningkatan tekanan ke dalam tabungan. Kenapa? Darah yang ada dalam daerah pipa ketika pindah melalui celah si needle yang lebih sempit itu bisa mengakibatkan tekanan yang masuk ke dalam tabung tinggi yang mengakibatkan darah mudah sekali lisis. Ya, yang sering terpengaruh biasanya pada pemeriksaan elektrolit karena ingat tadi ketika terjadi tekanan ada benturan, eritrosit bisa saja lisis atau bisa mengeluarkan elektrolit si eritrosit keluar dari eritrosit dan pengaruh, dan beberapa parameter juga itu dipengaruhi. Pada prinsipnya sebetulnya ini dalam konteks pelayanan laboratorium kita sebagai seorang ATLM itu harus paham tindakan-tindakan apa saja yang mempengaruhi dari suatu pemeriksaan. Artinya apa? Boleh saja kita lakukan dengan menusukkan selama bukan analit yang dipengaruhi oleh tindakan tersebut. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada pemeriksaan elektrolit, kolesterol saja boleh langsung silahkan langsung kita tusukkan karena tidak berpengaruh terhadap parameter kolesterol, gitu ya. Jadi konteksnya di situ. Tapi kalau konteks pelayanan, ya sebaiknya kita hindari langsung penusukan langsung karena kadang kita sebagai flebotomis, ya tidak permintaannya itu banyak dari satu pemeriksaan, gitu ya. Itu Putri, semoga bisa menjawab. Sudah puas? Gimana Mbak Putri? Jadi Pak bisa dibuka dulu tabungnya lalu dimasukkan darahnya ke dalam tabung. Apa itu tidak mempengaruhi antikoagulannya? Oke, baik. Berkaitan antikoagulan. Untuk prosedurnya kan ada mekanisme pembukaannya juga. Makanya direkomendasikan ya untuk pembukaan. Nah, antikoagulannya hati-hati ya, ada dua, ada bentuk spray. Spray itu dia kering tempel ya, dia nempel. Nah, untuk yang produk-produk ini dia lebih aman. Ketika kita buka, maka aerosolnya tidak akan kemana-mana. Yang kita khawatirkan yang bentuk cair, ya. Karena dia bentuk cair, ketika dibuka, aerosolnya kemana-mana. Dan ini yang kita hindari terjadinya pengurangan antikoagulan. Tapi secara keseluruhan itu tidak akan berpengaruh banyak. Putri kalau masih studi boleh sekali tuh diteliti ya apa sih pengaruh buka tutup tabung ya yang secara kan ada prosedur ya, kita harus buka pelan-pelan. Makanya kita buka dengan satu tangan. Tapi kita buka secara apa istilahnya brutal gitu ya, kita langsung buka sampai bunyi kan plung gitu kan. Nah, kira-kira itu mempengaruhi pemeriksaan atau tidak? Ya, silahkan. Ya, terutama bisa ukur tuh faktor koagulasinya, pasti kan ya berhubungan dengan koagulasi. Gimana Mbak Putri? Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya, serta Pak Gilang yang sudah menjawab dengan lengkap ya. Baik, sebelum kita ke pertanyaan di room chat, saya umumkan lagi. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau drop pertanyaan pada chat room seperti itu. Mungkin ada yang ingin raise hand kembali, karena mengingat waktu masih lumayan panjang. Silakan. Atau ini ya Pak, saya bacakan di room chat ya. Ini ada dari Saudara Fatimah Hanum. Selamat pagi Prof, izin bertanya. Untuk sampel PX glukosa GN, PP dengan menggunakan tabung NAF,
Di lapangan setelah darah diambil petugas langsung sentrifugasi sampel tersebut, kemudian karena area penelitian jauh ke lab dan dikerjakan kurang lebih 5 jam, ada beberapa hasil glukosa PP-nya lebih rendah daripada GN. Apakah untuk hal ini kita lakukan penelitian ulang untuk sampel tersebut ya, Prof? Seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Dari terkait pemeriksaan gula sudah menggunakan tabung NAF, tapi hasil yang puasa dengan 2 jam setelah makan, malah yang 2 jam setelah makan yang harusnya tinggi, malah lebih rendah dari puasa. Nah, sebetulnya sebelum ini ya, yang tidak dibahas karena aspeknya ini hanya mengambil darah aja nih Mbak Ulfa ya, ada satu faktor lagi sebelum itu, yaitu adalah persiapan pasien. Ya, kebanyakan yang terjadi pada kasus ini itu dilaporkan akibat persiapan pasien yang kurang baik. Pertama, bukan di puasanya, ya. Jadi bukan di puasanya, tapi di 2 jam PP. Nah, kita sebagai seorang peneliti itu harus memberikan instruksi yang jelas. Kalau bisa, berikan dalam kertas lembaran. Karena biasanya pasiennya atau respondennya kita minta pulang dulu nih. Kita minta pulang dulu. Ya, nah jadi kita sampaikan, Bapak nanti besok terakhir makan jam 10, misalnya jam 10 malam, nanti ke sini jam 6, kita ambil darah gitu ya. Nah, biasanya kita berikan instruksi jelas ya atau tertulis. Nah, yang terjadi itu adalah setelah pengambilan glukosa darah puasa ya atau glukosa nahter, biasanya pasien itu kan harusnya makan kenyang. Ya, namanya juga lagi proses pemeriksaan laboratorium, ya, ada 2 faktor nih. Pertama, makannya tidak kenyang, ya. Kedua, dia kenyang gitu ya, tapi bukan karbohidrat yang dimakan, ya. Nah, ada faktor tambahan lagi nih, ya, gitu, yaitu adalah dia makan kenyang karbo, tapi nggak mau diem. Contoh, ya periksanya misalnya di laboratorium khusus nih, anggaplah di Rumah Sakit Sutomo nih, ya beli makannya tuh di luar kan jalan jauh nih. Nah, itu ada faktor mempengaruhi. Harusnya kan kita beri instruksi, Bapak beli makan dulu ya, nanti makannya di laboratorium, Bapak makan dulu, 2 jam setelah makan, Bapak jangan gerak kemana-mana. Hati-hati, biasanya yang pasien sering kita libatkan dalam pemeriksaan ini yang memang ada permasalahan terhadap toleransi glukosa. Dan umur-umur yang ini biasanya sudah lansia. Nah, bapak-bapak yang lansia ini suka bawa cucu, kadang nih suka nemenin cucu tuh, cucunya keluyuran ke sana sini gitu ya. Nah, faktor itulah yang menyebabkan. Nah, tapi kalau faktor lain misalnya dianggap sudah betul, prosedur itu sudah dievaluasi, ya terjadinya ada penurunan, ya sudah disentrifugasi dan hasilnya di bawah itu, kita cek faktor sebetulnya dari luar pre-analitik ya, analitiknya, PMI-nya. Kita lihat berapa sih CV-nya, persentasenya, selisih dari keakuratan metode yang kita gunakan. Nah, terus kita kalikan tuh kepada hasil yang kita ukur, puasa sama postprandial. Kalau ternyata bersisiran, berarti itu bukan dari si pasiennya, tapi memang faktor dari si alatnya sedang tidak bagus, gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati ya. Jadi sebetulnya banyak aspek, ini baru satu tahap di pre-analitiknya saja untuk pengambilan darah. Itu ya, semoga bisa menjawab. Jadi memang glukosa itu sangat sensitif ya, walaupun sudah kita gunakan NAF. Satu lagi informasi Bapak Ibu, NAF ini kan mengandung fluoride. Fluoride ini memang menghambat glikolisis dengan proses menghambat pada enzim heksokinase. Akan tetapi ya proses penghambatannya ini efektif hanya 1 jam. Ya, setelah itu heksokinase tetap bisa aktif kembali, merubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dan dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Artinya apa Bapak Ibu? Walaupun sudah menggunakan fluoride, sebaiknya jangan pernah ditunda lagi, atau yang melakukan penelitian ganti parameternya dengan parameter yang lain. Gitu ya. Kan banyak tuh parameter gula. Ya, tapi sesuai dengan tujuan ya, gitu ya. Itu mungkin.
Mbak Ulfa. Oke, baik. Terima kasih Bapak Gilang. Dan ini ada pertanyaan satu lagi nggak Pak? Sebelum diakhiri dari saudara Bagus. Bentar. Mana ya? Kok hilang? Hilang. Oke. Bentar, kok hilang ya pertanyaan saya? Bagus Setiawan, mohon maaf. Izin bertanya, Prof, selain mematuhi SOP, parameter objektif apa saja yang dapat diukur dan didokumentasikan untuk membuktikan kualitas spesimen darah vena secara kuantitatif? Misal, apakah ada nilai lambang batas untuk hemolisis dalam indeks hemolisis atau tingkat koagulasi yang masih dapat ditolerir seperti itu? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas atau Pak Bagus ya, Bagus Setiawan. Baik, jadi kalau kita sudah melakukan prosedur, misalnya ternyata ada faktor yang mempengaruhi, jadi ini ada dua konteks ya. Pertama terkait darah yang hemolisis. Nah, kalau hemolisis ini ada satu paket nih, betul ya. Jadi ada ambang batas dan setiap analit berbeda-beda. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu yang menggunakan metode pemeriksaan menggunakan alat fotometrik itu dipengaruhi oleh visual, warna. Artinya tidak boleh ada warna yang mengganggu dan tidak boleh ada kekeruhan yang mengganggu. Maka disebabkan karena adanya eritrosit yang lisis ya. Nah, ini ada indeksnya, dan indeks hemolisis dia punya grade masing-masing. Masing-masing grade itu menandakan parameter apa saja yang masih boleh diukur. Ya, misal kalau grade 1 itu mengukur elektrolit, tapi kalau glukosa masih bisa hingga grade 2 gitu ya, dan seterusnya. Nanti kita cek ya, ini sebagai contoh saja. Yang kedua adalah ikterik ya, atau ikterus yang disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin di dalam darah kita. Nah, bilirubin ini akan memberikan serum berwarna kuning hingga hijau ya, dan ini akan mengganggu parameter tertentu. Yang ketiga, lipemik ya, kekeruhan ini akibat peningkatan VLDL terutama ya, jadi kolesterol di dalam darah kita, terutama trigliserida ya, golongan dari trigliserida ini VLDL meningkat mengakibatkan serum atau plasmanya itu keruh. Ketiga tadi dia punya indeks masing-masing dan punya batas ya, jadi di grade berapa si analit itu boleh dan tidak boleh diperiksa lagi. Yang ketiga, yang kedua ini terkait koagulasi nih Mbak Ulfa. Jadi kalau koagulasi itu ya, jadi koagulasi kan setabung itu ya, tabung yang sering kita gunakan tuh ada 3 ya, merah ada 2 sama kuning. Kalau yang merah ini ada yang tanpa clot aktivator, biasanya dia bisa sempurna itu di 45 hingga 1 jam ya, dia koagulasi sempurna. Nah, yang kedua dia menggunakan clot aktivator, ini ada juga pada tabung kuning ya, bedanya tabung kuning ada gel separator saja, gel separator saja ya. Nah, ini biasanya clottingnya sempurna sudah di 30 menit. Akan tetapi Bapak Ibu yang namanya kita nanganin terutama responden yang patologis, ada yang faktor koagulasinya itu terhambat. Misalnya pada kasus DM. Nah, bagaimana kita bisa ngeceknya? Kita lihat saja di bawah cahaya ya, ketika pembentukan serum atau plasma. Itu mungkin Mbak Ulfa. Semoga sudah jelas dengan jawaban saya. Terima kasih. Pak Gilang telah jawab pertanyaannya. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf Pak, apakah suara saya terputus ya? Ya betul, agak putus-putus tapi jelas. Oke, mohon maaf ya Pak, mungkin karena gangguan jaringan. Oke, ini ada jawaban dari Mas Bagus Setiawan. Matur nuwun, Prof.
Sami-sami. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, telah berakhir sesi tanya jawab kita di pagi hari ini. Selanjutnya yaitu mari kita simak closing statement dari narasumber kita. Untuk Bapak Gilang, kami persilakan. Ya, kunci publikasi jurnal yang baik dan yang baik dan bereputasi itu berawal dari data yang bagus, dan data yang bagus dan akurat bisa dihasilkan dari proses pengambilan spesimen dan sampel yang baik dan benar. Itu Mbak Ulfa, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk open kamera, karena dokumentasi. Silakan, saya tunggu 1 menit. Oke, bisa on kamera semuanya. Dan siapkan ekspresi terbaik pada pagi hari ini. Dari Pak Bagus Setiawan, materinya nanti. Gitu ya, Pak Gilang ya. Ya. Oke, operator bisa disiapkan. Oke, sudah on cam semua? Bapak Ibu silakan. Saya hitung sampai 3 ya. Siapkan ekspresi terbaik. Oke, 1, 2, 3. Dua, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, 26 pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada narasumber PSI atas yang ada, dan saya para peserta pagi hari ini yang telah mengikuti webinar mulai dari awal hingga akhir, dan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan pada kegiatan di pagi hari ini. Sampai jumpa pada event webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulfa, izin saya off ya. Baik, terima kasih Pak Gilang.